Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, perkenalkan nama saya Rozul Akmal Tanjung dengan NIM saya 86029578 dan saya berasal dari UPBJJ UT Medan. Baiklah, dengan tutor saya Ibu Evi Ika Febrian dari MPD dengan mata kuliah saya Filsafat Ilmu. Dengan topik tugas 2 yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ekstensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. 1. Mengawasi dan memperkuat ekstensi atau aspek ontologis. Ontologis berbicara tentang apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu. Di masa lalu, ilmu pendidikan sering dianggap hanya sebagai seni praktis atau cabang dari psikologis dan sosial, bukan sebagai ilmu yang mandiri. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi filsafat ilmu terus mempernyatakan dan menguji apakah sebenarnya objek material dan formal itu ilmu pendidikan. Apakah ia memiliki batasan yang jelas agar tidak tumpang tindih dengan ilmu lain. Bagaimana filsafat ilmu memperkuat. Filsafat ilmu menegaskan eksistensinya ilmu pendidikan sebagai ilmu yang mandiri atau otonom. Filsafat merumuskan bahwa objek kajian pendidikan adalah sebagai makhluk yang dapat dididik atau homo education, dan fenomena situasi pendidikan dengan adanya landasan ontologis yang kokoh. Ilmu pendidikan memiliki hak hidup yang kuat dan jajaran ilmu pengetahuan. 2. Mengawasi dan memperkuat keilmiahan atau aspek epistemologis. Epistemologis membahas tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar dan valid. Ilmu pendidikan harus memiliki metode ilmiah yang dipertanggungjawabkan, bukan sekedar asumsi atau tradisi turun-temurun. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi? Filsafat ilmu bertindak sebagai kritikus internal. Ia mengawasi metode penelitian yang digunakan dalam pendidikan. Bagaimana filsafat ilmu memperkuat? Filsafat memberikan metode dan struktur berpikir yang sistematis. Ia membantu para ilmuwan pendidikan yang untuk merumuskan teori, menyusun kurikulum, dan melakukan eksperimen pedagogis yang valid dan objektif. 3. Mengawasi dan memperkuat nilai-nilai atau aspek aksiologis. Aksiologis berkaitan dengan untuk apa ilmu tersebut digunakan dan bagaimana nilai-nilai atau etika dan estetika diintegrasikan di dalamnya. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi? Filsafat ilmu mengawasi agar arah perkembangan ilmu pendidikan tidak melenceng menjadi alat indokatrinasi, eksploitasi, dan dehumanisasi. Bagaimana filsafat ilmu memperkuat? Filsafat memberikan landasan etis yang kuat. Ia mempertegas bahwa tujuan ilmu pendidikan adalah memanusiakan manusia atau humanisasi dan membentuk karakter. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. 1. Menyediakan laboratorium hidup untuk menguji teori filsafat. Filsafat ilmu sering kali melahirkan teori-teori epistemologi atau
cara mendapat kebenaran yang abstrak. Pendidikan yang bermakna bertindak sebagai tempat pembuktian apakah teori-teori tersebut valid di dunia nyata. Dampak ke filsafat ilmu: ketika sebuah sekolah menerapkan pembelajaran berbasis masalah yang berakar pada filsafat pragmatisme, filsafat ilmu mendapatkan data empiris. 2. Melahirkan ilmuwan yang kritis dan etis atau meregenerasi filsuf baru. Pendidikan yang bernilai tidak hanya mengajarkan rumus atau menghafal fakta, tetapi mengajarkan mengapa ilmu itu ada dan bagaimana cara berpikir kritis. Dampak ke filsafat ilmu: ketika siswi dididik secara bermakna, mereka dibiasakan untuk mempertanyakan asumsi, mengidentifikasi bias, dan melahirkan dampak moral dari sebuah penemuan. 3. Mendorong dekonstruksi dan rekonstruksi paradigma ilmiah. Pendidikan yang bermakna merayakan keberagaman berpikir ke dalam nilai budaya. Dampak ke filsafat ilmu yaitu dinamika di ruang kelas, yang instruksi memaksa filsafat ilmu untuk berkembang melalui batasan-batasan klasik. 3. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Karena ia memiliki ketajaman teoritis yang mampu membedah, menguliti, dan mengurai catur matur persoalan pendidikan sehingga ke akar yang paling mendasar. Persoalan pendidikan seperti kurikulum yang sering berubah, ketimbangan akses, dan degradasi moral, sehingga komersialisasi sekolah tidak diselesaikan hanya dengan melihat gejalanya di dasar saja. Disinilah ketiga mata pisau filsafat ilmu atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi bekerja untuk membedah masalah tersebut secara radikal atau mendalam dan komprehensif. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktis pendidikan, atau misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. 1. Level kebijakan asas keadilan dan penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan pendidikan berskala nasional seringkali lahir dari perbedaan filsafat ilmu untuk menentukan arah dan tujuan strategis suatu bangsa. Contoh konkret: kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. 2. Level kurikulum, desain kurikulum merdeka. Kurikulum adalah cetak biru pengetahuan filsafat ilmu, menentukan pengetahuan apa yang dianggap sah dan bagaimana struktur pengetahuan itu disusun. Contoh konkretnya, struktur kurikulum merdeka atau berfokus pada materi esensial dan teori konformisme. 3. Level proses pembelajaran, metode pembelajaran di kelas. Di tingkat paling operasional, filsafat ilmu mewujudkan dalam bagaimana guru berinteraksi dengan siswa dan bagaimana ilmu pengetahuan dihidupkan di ruang kelas. Contoh konkret: penerapan metode pembelajaran berbasis proyek.